Calvert dan Robert William, norma sebagai standar dari perilaku lurus yang dipelihara oleh setiap masyarakat. Next. Bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan. Kemudian menurut Imam Soekardi, moral adalah karakteristik yang melekat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan bersama. Ini ada jenis-jenis moral, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan ialah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Contohnya itu melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat yaitu segala hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contohnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Yakni beberapa hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Dan yang keempat ini ada moral, disiplin, dan hukum. Moral, disiplin, dan hukum salah satu hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Next. Ya, selanjutnya ada etika. Di sini kita ada definisi etika menurut H.A. Mustafa. Etika itu adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akan serta pikiran manusia. Lalu yang kedua itu ada definisi etika menurut Dr. James. Ya, itu etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika ini lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Bisa di next. Etika dalam bermasyarakat, yang pertama itu etika berbicara dalam masyarakat, kedua etika dalam berpakaian, ketiga etika pergaulan dengan orang yang berbeda agama, keempat etika dalam makan dan minum, dan kelima dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat bermasyarakat. Contoh norma agama ini melaksanakan ketentuan agama seperti membantu sesama manusia, menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang lemah. Lalu yang kedua ada menjauhi larangan agama, itu seperti melakukan perjudian, minum minuman keras, mencuri, membuat fitnah, membunuh, dan berzina. Lalu ada melaksanakan ibadah tepat pada waktunya, yaitu sholat, sembahyang. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani adalah suara kebenaran yang senantiasa memperingatkan kita untuk bertindak benar, jujur, sesuai dengan norma yang berlaku. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah penyesalan karena perbuatan tersebut.
Contoh norma kesusilaan yaitu bertutur kata dan bertindak jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak menyakiti perasaan sesama manusia. Mohon maaf, selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan adalah aturan yang disepakati oleh sesama tentang hal-hal yang pantas ada dan tidak pantas dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Norma kesopanan terkait erat dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat sehingga bersifat lokal atau berlaku setempat. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan adalah tidak disukai, dicela, atau dicemooh oleh masyarakat, bahkan bisa juga dikucilkan. Contoh dari norma kesopanan itu mengucapkan salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua, berpakaian sopan, bertutur kata sopan, dan tidak menyela pembicaraan orang. Ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan resmi negara, yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap warga negara untuk menaati, jika dilanggar maka akan dikenai sanksi oleh negara. Norma hukum berisi larangan-larangan dan perintah-perintah yang harus dipatuhi. Norma hukum memiliki sifat memaksa serta sanksi yang jelas dan tegas. Apabila seseorang melanggar norma hukum, maka ia akan mendapatkan sanksi dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh dari norma hukum ini, yang pertama ada yang bersifat perintah. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, sebagaimana pada pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 1 juta. Lalu ada yang bersifat larangan, contohnya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Boleh di next. Baik, di sini ada arti penting norma. Norma dalam kehidupan masyarakat penting karena norma merupakan suatu pedoman yang kita pakai dalam setiap perilaku kita, mau itu perilaku yang sederhana seperti menyapa hingga perilaku berinteraksi.
Di sini arti penting norma dapat dilihat dari fungsi dalam masyarakatnya, antara lain, satu, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial, di mana tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Yang terakhir, yang keempat, sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya berdasarkan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sini keberadaan norma melekat dalam kehidupan masyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma yang berlaku dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Next. Kesimpulannya, norma, etika, dan moral saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki peran penting dalam bermasyarakat, yang bertujuannya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan tentram. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Minta tolong untuk moderator, tolong semua pertanyaan seperti yang lalu dirangkum, dicatat, maksudnya dicatat dan dirangkum siapa yang bertanya dan pertanyaannya apa, nanti supaya dikirimkan ke saya. Terima kasih. Baik Ibu. Kepada Rizka Permata dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin perkenalan, saya Rizka Permata Octaviani dari kelas 1 Honors. Saya izin bertanya, misalkan nih kita mengalami tindak kejahatan, pasti kan kita berniat untuk membela diri kan, tapi bagaimana jika dari pembelaan diri itu malah membuat pelaku yang tadinya ingin melakukan kejahatan ke kita itu jadi korban gitu. Apakah kita itu termasuk melanggar norma hukum, padahal niat awal kita kan hanya untuk membela diri? Terima kasih. Baik, selanjutnya Sabrina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Nopilda dari kelas 1 Honors. Di sini saya ingin bertanya, kan pada dasarnya norma itu sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu mengapa masih banyak orang yang melanggar norma-norma tersebut? Apakah ada faktor tertentu yang menjadi acuan untuk terjadinya pelanggaran norma tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Kemudian Stephanie Carolina dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Stephanie Carolina dari kelas 1 Honors. Izin bertanya kepada kelompok, tadi di dalam PPT kan norma, etika, moral itu saling berkaitan. Apabila di antara yang berkaitan itu ada yang dilanggar, akan ada pengaruh terhadap yang lain apa tidak? Dan juga kan dalam PPT ketiganya berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau misalnya di antara satunya dilanggar, apakah tujuan yang lainnya tercapai apa bagaimana? Terima kasih. Baik,
kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Izin masuk, moderator. Ya, silakan Elsa. Ya, saya Elsa Kumala Sarpok 7A. Izin menjawab pertanyaan Stefani, yaitu mengenai norma etika moral yang saling berkaitan Elsa, sorry di disrupt, suaranya nggak jelas, kepotong-potong saya dengarnya. Mungkin kameranya matiin dulu, biar suara kamu, mungkin kamu gangguan sinyal. Oke, silahkan coba bicara lagi. Baik. Ya, apakah sudah terdengar jelas suara saya? Ya, aman, berarti kamu sinyal. Nggak apa-apa, matiin aja kameranya. Ya, baik. Izin mengulang pertanyaan dari Stefani tadi. Pertanyaannya yaitu norma etika moral saling berkaitan apabila dilanggar akan ada pengaruhnya atau enggak gitu. Terus sama tujuan yang ini dicapai akan tercapai atau tidak. Apakah seperti itu ini dari pertanyaannya, Stefani? Iya, benar. Iya. Etika moral norma, izin menjawab ya Stefani sebelumnya. Etika norma moral itu kan sesuatu yang emang saling berkaitan ya. Misalnya salah satunya dilanggar, contoh lah, saya ambil contoh etika. Misalnya ada seseorang yang main nyelonong masuk aja gitu ke dalam sebuah rapat tanpa ada permisi, salam, atau apapun basa-basi itu, tentunya kan orang pasti mikir, pasti beranggapan bahwa tidak beretika gitu. Mungkin perlu diingat lagi bahwa etika itu, ya, etika itu kan sesuatu yang tidak mutlak, tapi lebih baik untuk apabila dilakukan gitu. Sedangkan moral itu kan yang kewajiban mutlak. Contohnya etika yaitu seperti tadi mengucapkan salam. Tentunya kalau misalnya etika tersebut tidak dilakukan kan pasti ada moral yang dilanggar, yaitu moral, etika, dan kesusilaan. Mungkin sudah dijelaskan oleh kelompok tadi macam-macam moral. Nah, untuk norma sendiri, norma itu kan sebuah aturan ya, yang dimana untuk memenuhi aturan itu pastikan kita harus mempunyai etika dan moral terlebih dahulu untuk memenuhi norma tadi. Maka apabila etika tadi dilanggar, maka moral, etika, dan kesusilaan juga dilanggar gitu. Maka norma kesopanan yang ada itu juga tidak terpenuhi. Mungkin seperti itu, Stefani, apakah bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Terima kasih, Elsa. Baik, Stefani. Ingin masuk, moderator. Ya, silakan Yasmin. Ya, baik. Saya Yasmin Tahira dari kelompok Rizka akan menjawab pertanyaan dari Rizka Permata. Pertanyaannya, misalkan kita mengalami tindak kejahatan dan kita berniat untuk membela diri, tapi malah pelaku kejahatan tersebut yang menjadi korban atas pembelaan diri kita. Apa kita termasuk melanggar norma hukum padahal niat awalnya hanya untuk jadi pada ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP dituliskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum itu tidak dipidana. Jadi suatu pembelaan diri dapat dibenarkan apabila ancaman serangan yang diterima bersifat melanggar hukum dan serangan tersebut masih berlangsung. Selain itu, pembelaan yang dilakukan juga harus bersifat patut dan perlu sehingga pembelaan itu dapat dilakukan. Apakah
jawabannya sudah jelas, Rizka? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Yasmin. Ya, izin masuk moderator. Iya, silakan Amar. Ya, oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Amar Gifari dari kelompok 7 kelas B. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Sabrina. Tadi Sabrina bertanya mengenai pada dasarnya itu norma kan sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kenapa masih banyak orang yang melanggar norma tersebut? Apakah seperti itu, Sabrina? Izin menjawab, iya seperti itu, Amar. Coba diulangi, sorry saya ini miss jawabannya. Gimana? Coba ulangin, Ahmad. Ya, Ibu. Ini saya baru mengulangi pertanyaan, Ibu. Ulangi aja pertanyaannya. Ya, oke. Jadi tadi Sabrina bertanya, pada dasarnya itu kan norma sudah melekat nih dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kenapa sih masih banyak gitu orang-orang yang melanggar norma tersebut? Apakah ada faktor-faktor yang menjadi penyebab gitu terjadinya pelanggaran norma? Izin menjawab mungkin. Jadi ada dua faktor ya, Sabrina. Yang pertama itu ada faktor internal, maksudnya faktor internal itu dari dalam diri orang tersebut, dan juga ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama kurangnya pengetahuan mengenai norma, terus dua rendahnya kualitas pendidikan, tiga adanya desakan faktor ekonomi, contohnya aja misalkan dia melakukan pencurian gitu, misalnya memang ada desakan kurang mampu gitu dalam kehidupannya. Terus yang keempat itu ada rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. 5 ada kurangnya kualitas iman. Kalau dari faktor eksternal ini bisa pengaruh nih dari lingkungan, misalkan dari temannya gitu, misalkan temannya mencontohkan hal yang tidak baik, terus ada perbedaan kepentingan. Mungkin itu jawaban dari kelompok saya. Terima kasih. Oke. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, demikian presentasi dari kelompok 7A dan 7B. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurdalia. Terima kasih. Oke, thank you very much, Nur Anzani ya, moderatornya. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat buat kalian semua untuk kelompok 7 tadi yang sudah melakukan presentasi dan juga pertanyaan. Tadi pertanyaannya ada berapa ya total? Saya missing kayaknya di awal. Cuma 2 yang saya dengar. Total pertanyaan ada 3, Ibu. Ada 3. Ya, jadi pertanyaannya pun cukup menarik yang disampaikan. Jadi diskusinya ada, meskipun mungkin karena cuma 3 pertanyaan kali ya, agak kurang mengeksplor kembali materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, bicara tentang etika, norma, moral gitu ya. Apa sih yang menjadi dasar pemikiran ini? Kayak tadi, kenapa terakhir yang pertanyaan terakhir itu yang saya tangkap bahwa kenapa orang masih melakukan pelanggaran terhadap norma itu sendiri, dan jawabannya cukup sangat baik yang disampaikan atau dijelaskan oleh Amar, bahwa memang faktor-faktor itu memang, dan itu terjadi di masyarakat kita, bahwa memang karena kalau kita bicara norma itu awalnya dari individu tetapi masyarakat. Karena memang tidak bisa dipungkiri ketika kita bicara tentang masyarakat, memang manusia itu hidup di dalam masyarakat. Tidak ada manusia yang hidup sendirian. Karena dia pasti bermasyarakat. Untuk dia makan, dia harus berinteraksi sosial dengan orang lain. Dia harus beli makanan. Paling tidak, interaksi itu dia lakukan sama keluarganya. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Makanya di manusia itu adalah makhluk sosial di mana dia mempunyai interaksi. Nah, ketika berbicara tentang interaksi, maka di sini nanti muncul akan ada norma, etika. Kenapa itu ada? Itulah yang menjadi batasan manusia di dalam dia berperilaku gitu. Oleh karena itu hal ini yang menjadi nanti kenapa sih ini dibahas di mata kuliah ini atau mata kuliah ini ada ya menjadi topik kepada Anda nanti di dalam keperawatan gitu. Apa yang menjadi hubungannya? Pertanyaan saya, kenapa ini menjadi
apa hubungannya dengan nanti kegiatan etika, moral, norma itu dengan nanti praktik seorang di dalam Anda melakukan kegiatan praktik keperawatan? Ada yang bisa menjawab? What is the essence atau what is the importance gitu? Pentingnya atau what is the relation lah, hubungannya. Kenapa materi ini muncul atau muncul, apa yang mendasari dan hubungannya dengan nanti di dalam melakukan praktik keperawatan itu apa? Boleh? Siapa saja, boleh dari kelompok atau mahasiswa. Silakan yang ingin menjawab. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Elsa. Ya, saya Elsa Kumalasari dari NERS A, izin menjawab. Ya, kita kan belajar etika, moral, normal. Tentunya untuk dunia keperawatan kita nanti pasti akan berguna karena di sini kan kita belajar kebiasaan bersosialisasi. Kalau misalnya kita tidak belajar bagaimana cara kita bersosialisasi dengan baik, maka itu akan mempengaruhi kerja kita di dunia keperawatan nanti. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih, Elsa. Cukup baik jawaban yang Anda sampaikan, bahwa memang akan berguna karena kita sebagai makhluk sosial, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lebih detail? Silakan. Dari kelas B, saya cuma pengen dengar di kelas A. Atau Nur Anzani, silakan. Nur Anzani. Apa aja? Sorry, yang ada di pemikiran Anda aja. Kalau Anda melihatnya, opini Anda, saya nanya opini Anda berdasarkan apa yang Anda tahu. Ya, Ibu mungkin izin untuk menjawab. Ya, Amar silakan. Amar dari kelas A apa B? Kelas B, Ibu. Oh, soalnya nggak ada identifikasinya. Ya, silakan Amar. Ya, sebenarnya kurang lebih hampir sama sih kayak Elsa. Jadi kan kalau misalnya di keperawatan itu kan kita nanti kan juga ada kayak berkomunikasi gitu kan dengan pasien. Nah, jadi di situ tuh benar-benar membutuhkan salah satunya ya etika gitu kan, gimana etika kita berbicara dengan lansia gitu. Pasti kan kayak lebih sopan, terus juga ada lebih menundukkan kepala. Jadi menurut saya seperti itu, Bu. Jadi kenapa penting kita belajar mengenai etika, mengenai norma. Jadi ya kenapa penting gitu belajar mengenai etika, norma. Karena nanti kan kita juga berkomunikasi, berinteraksi gitu dengan pasien. Mungkin itu, Bu. Ya, thank you Amar. Masih saya belum apa ya? Mungkin belum puas kali ya. Meskipun jawaban yang kamu sampaikan berdua tadi sudah oke gitu ya. Ada lagi mungkin temannya yang ingin berpendapat, silakan. Kalau dikaitkan dengan definisi, tadi Anda sudah bicara, ada etika. Etika tuh kayak gini loh. Norma itu adalah hukum atau aturan gitu kan. Nah, coba aturan. Nah, di dalam praktik keperawatan, Anda sebagai seorang perawat nantinya melakukan asuhan keperawatan. Apa hubungan ini semua, pembahasan ini semua dengan seorang perawat yang melakukan asuhan keperawatan atau praktek keperawatan? Faris mungkin? Baik Bu, saya Faris dari kelas 1 Banners. Saya ingin berpendapat Bu, hubungan antara pelajaran norma dan keperawatan. Kalau menurut saya, norma yang kita pelajari di pelajaran ini akan berhubungan dengan keseharian kita dalam keperawatan Bu. Jadi seperti ini Bu. Jadi misalkan ada pasien dari berbagai daerah yang kita tuh nggak tahu Bu, notabene itu ciri khasnya bagaimana, dan dia tuh punya misal seperti apa ya, seperti di Medan lah, dia punya ciri khas sendiri dengan cara tata bicaranya seperti itu gitu Bu. Nah, dengan kita belajar tentang norma dan etika yang berlaku, maka kita akan tahu dan kita akan siap dengan menghadapi
orang-orang yang seperti itu gitu Bu. Dan kita bisa beradaptasi untuk melayani asuhan keperawatan dengan ciri khas tersebut Bu. Gitu menurut saya Bu. Oke, thank you. Very good, Faris. Penjelasannya sangat menarik. Itu adalah salah satu, ya betul sekali. Jadi budaya, artinya ketika masyarakat tertentu mempunyai norma tertentu, kita menghargai. Nanti bentuknya adalah menghargai bentuknya. Bagaimana kita respect, karena salah satu di dalam melakukan asuhan keperawatan, Anda sebagai seorang perawat harus menghargai privasi pasien, ya kan, aturan yang mereka miliki. Contoh, ketika seorang, kalau kita bicara budaya, seorang vegetarian, mereka tidak makan daging, ya kan? Tetapi justru di sini seumpama dia punya anemia, dia harus mengkonsumsi banyak protein. Nah, tapi dia tidak makan daging. Apa yang harus dilakukan? Proteinnya diganti gitu kan. Jadi bentuk penghargaan kepada pasien ini di sini ada norma di masyarakat tertentu. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Sebelum saya masuk memberikan feedback secara keseluruhan. Ayo, saya lebih tertarik kalau seumpama mahasiswa lebih banyak memberikan opini, masukan. Coba kalau kalian lihat deh di film-film luar, itu menjadi budaya ya di orang luar. Mungkin karena di luar negeri itu, kalau kamu lihat drama-drama atau kamu lihat serial gitu kan. Kalau dulu saya suka nonton serial Glee atau serialnya SMA-nya luar negeri ya, Amerika gitu kan. Coba deh perhatikan bagaimana gaya mereka belajar. Gaya ini agak sedikit keluar ya dari materi kita. Gaya mereka belajar itu free, artinya kebebasan berpendapat itu sangat ada. Mereka mau berbicara apa, sangat direspek sama teachernya, sama gurunya. Dan memang itu yang dituntut. Oleh karena itu kalau kuliah di luar negeri atau sekolah di luar, itu mereka dituntut untuk banyak baca. Kenapa banyak baca? Karena memang sebelum masuk kelas, diskusi yang lebih banyak dilakukan. Kalau kamu lihat belajar bahasa Inggris, itu mereka lebih buka literature, belajar bahasanya itu mereka buka literatur, bahas novel, atau belajar sejarah seumpama di Ponegoro apa yang terjadi, kenapa di Ponegoro begini. Nah itu diskusi yang terjadi. Menurut kamu kenapa saat itu di Ponegoro gini. Nah, ada diskusi mahasiswa yang atau studentnya yang banyak memberikan opini. Dan kalau kita berdiskusi, saya tidak akan menjudge mahasiswa bahwa apa yang kamu katakan itu salah, apa yang kamu katakan itu benar. Karena ruangan ini terbuka untuk segala macam opini. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Dikit, ayo. Yang mungkin masih malu gitu kan, atau masih takut. Nggak usah takut kalau berbicara atau beropini. Ini salah satu, actually when you learn like this, have a discussion like this, ini adalah salah satu cara Anda untuk mempelajari, apalagi ini lewat Zoom ya. Karena nanti kalau seumpama realnya, itu Anda ketika melakukan praktek sebagai seorang perawat, itu ada juga momen akan seperti ini. Dan bahkan Anda bisa face to face gitu, direct discussion. Kalau ini masih Zoom bentuknya. Kalau Zoom nerve act-nya itu masih agak kurang lah ya, tapi kalau udah live gitu kan, ketemu face to face, agak beda komunikasinya gitu nerve-nya. Oleh karena itu ini menjadi sumber belajar Anda sebenarnya, sumber belajar, platform Anda buat melatih diri Anda supaya menjadi orang yang mampu memberikan opini. Ada yang mau menyampaikan mungkin? Ayo, nggak usah malu. Nggak akan ada juga yang menyalahkan Anda, karena segala pendapat atau pemikiran itu sudah sangat saya hargai, karena artinya Anda paling tidak mau sharing apa yang menjadi pemikiran Anda terhadap suatu isu. Silakan. Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan Salsabila. Ya, izin, saya Salsabila dari kelas 1 Honors. Mungkin jawaban saya hampir sama dengan Faris, cuman kalau saya di sini norma etika dan moral ini tuh kenapa penting buat si perawat? Menurut saya sebagai batasan untuk tingkah laku si perawat ini. Jadi pas lagi untuk melakukan asuhan keperawatan ini,
perawat tahu apa yang harus dilakukan gitu, nggak melebihi dari apa yang moral etikanya itu udah dijalanin. Kan pasti kalau misalnya kayak moral etika itu pasti kita ke yang baiknya ya Ibu. Jadi mungkin menurut saya lebih ke tingkah laku si perawat ini untuk melakukan asuhan keperawatannya Ibu. Mungkin seperti itu. Okay. Very good. Anda melihat dari pendekatan batasan boleh atau tidak dilakukan, gitu kan? Boleh atau tidak boleh dilakukan. It's very good. Jadi betul. Apa yang menjadi kaitan atau hubungan antara, kalau kita bicara tentang moral, etika, norma, kelompok boleh tolong diperlihatkan PPT-nya? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang, kita lihat kembali definisi moral, etika, dan norma itu apa. Dan seorang perawat ketika dia melakukan praktek asuhan keperawatan, dia ada yang namanya aturan di situ. Nah, kalau kita bicara tentang aturan ini ada dua. Yang pertama, aturan yang sudah dicatat secara hukum. Maka itu tadi sudah disampaikan, kalau saya lihat di PPT itu ada norma hukum, di mana seorang perawat pun ada batasan norma hukum. Oleh karena itu yang bisa nanti bisa melindungi si perawat itu sendiri justru. Kalau Anda perhatikan banyak sekali ya kalau di organisasi keperawatan atau dalam seorang perawat melakukan asuhan keperawatan, banyak kasus kan yang bukan banyak sih, ada beberapa kasus yang Anda perhatikan atau Anda lihat. Contoh, seorang perawat yang kemarin yang mohon maaf ya, dipukul gitu kan, ditampar sama pasiennya yang karena pasiennya itu masih ingat nggak di daerah mana ya, Malang atau mana gitu, di daerah Palembang ya, saya lupa. Dia digampar gitu istilahnya ya sama keluarga pasien karena katanya pada saat mau infus anaknya itu anaknya jerit nangis gitu katanya. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, ketika seorang perawat melakukan asuhan keperawatan, yang pertama, dia harus memperhatikan aspek both sides gitu, baik dari segi aturan yang berlaku, menghargai privasi pasien, tapi di satu titik dia juga harus melakukan apa yang menjadi aturan atau SOP yang sudah ditetapkan. Nah, disinilah peranan moral, etika, dan norma-norma itu akan ada. Oleh karena itu nanti akan ada nanti Anda ketemu mata kuliah etika profesi keperawatan, gitu kan? Ada nanti etikanya di dalam profesi perawat itu ada etikanya. Apa sih yang menjadi kewajiban seorang perawat? Akan ada kode etik di dalam Anda melakukan asuhan keperawatan. Kenapa? Karena kode etik itu yang akan membawa Anda bahwa ini loh hal-hal yang boleh dilakukan, dikaitkan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, norma ini pun akan dibagi menjadi dua. Norma yang ada di masyarakat dan norma hukum kan. Norma tadi Anda pembahasannya gimana? Norma. Ini belum di-share kelompok PPT-nya. Boleh dari moderator tadi yang share, moderator atau dari kelompok? Dari kelompok Ibu. Oke. Terima kasih. Ya. Coba definisi tadi moral. Kelompok sambil saya tanya, kalau kita bicara norma, norma itu ada berapa? Bisa ada dikategorikan norma apa saja? Ada di sini norma itu ada khusus dan umum. Khusus itu apa? Ayo sambil dijelaskan. Atau saya tunjuk aja mahasiswa siapapun, kan Anda sudah dengarkan tadi ya. Adelia Junia, kalau norma khusus itu apa? Aduh. Halo. Ini suara saya nggak jelas atau bagaimana ya? Receiving-nya yang bermasalah. Halo, Adelia. Are you here? Oke.
Sepertinya Adel masih sibuk. Yeni Chandra. Yeni. Mungkin izin bantu menjawab, Ibu. Bentar lu, saya mau panggil mahasiswanya. Ada di sini atau tidak mahasiswanya? Baik, Ibu. Yeni. Ya, Ibu. Ya, silakan. Apa pertanyaan saya tadi? Gimana kalau ketentuan kalau saya ngajar? Kalau mahasiswa tidak berespon, artinya dia absent untuk sesi perkuliahan. Silakan Yeni. Kayaknya Yeni belum siap. Kita ke yang lain dulu. Amelia Sinta. Ini ada yang tidak dikasih apa? Next time mahasiswa tolong kalau ini saya tahu Anda 1B apa 1A. Karena memang ini saya catat kegiatan ini kan saya apa namanya? Saya selalu mencatat siapa mahasiswa yang partisipasi kelasnya paling saya bagus, siapa yang memberikan partisipasi di dalam kelas atau di dalam sesi pembelajaran. Jadi kalau nama aja nggak ada kelasnya kan saya nggak tahu Anda digabung. Saya lupa tadi siapa yang saya panggil. Amelia. Ita Sylvia. Ya, Elsa silakan. Temennya nggak ada yang respon saya, entah nggak ngedengar, apa males dengar suara saya ya. Silakan Elsa. Baik Ibu, izin menjawab Ibu. Ini norma khusus dan norma umum itu dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya Ibu. Yaitu kan norma sendiri kan itu ada sebuah aturan. Kalau norma khusus itu tuh lebih spesifik ruang lingkupnya. Contohnya seperti norma di sebuah sekolah, pasti kan berbeda gitu. Di sekolah kan pasti kita ada aturan untuk memakai seragam atau yang lainnya. Kalau norma umum itu ya bersifat universal, misalnya untuk kehidupan bersosial itu kan kita pasti ada aturan bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain gitu, seperti suaranya mungkin tidak seperti bentak-bentak gitu, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kita bicara tentang norma umum dan norma khusus, di Indonesia perkawinan sesama sejenis ya itu tidak diperbolehkan. Atau penggunaan marijuana. Penggunaan marijuana di Indonesia itu tidak dilegalkan. Atau minum alkohol. Minum alkohol di Indonesia itu tidak dilegalkan. Alkohol itu tidak dilegalkan di Indonesia. Tetapi di luar negeri, contohnya di Korea lah ya, kita nggak usah bicara jauh-jauh. Mereka kalau itu mereka minum itu gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Nah, pertanyaan saya, ketika berbicara ini adalah norma khusus atau norma umum kategorinya? Boleh Elsa atau siapa aja yang bisa menjawab? Interupsi Ibu, mohon maaf tadi suaranya terputus Ibu. Suara saya ya? Iya Ibu. Iya, mungkin sinyalnya juga. Jadi kalau kita bicara norma ya, di Indonesia ada contohnya tentang minum alkohol atau bukan penggunaan ya. Apa sih namanya? Konsumsi alkohol di Indonesia itu kan tidak diperbolehkan, tapi justru di beberapa negara itu diperbolehkan gitu ya. Nah, bagaimana Anda memandang hal ini? Norma seperti ini gitu loh. Ya baik Ibu, izin menjawab ya Ibu. Ya, norma ini
Kalau menurut saya juga dipengaruhi oleh budaya, Ibu. Jadi kalau orang Indonesia itu kan memang Sekarang kamu yang missing suaranya. Mayoritas juga. Ibu izin masuk? Ya, silakan Salsabila. Muslim. Nggak apa-apa. Jadi tadi saya udah nangkep dikit ya. Tadi udah nangkep juga sih. Ya, silakan. Sorry Salsabila. Ya, izin masuk ya Bu. Menurut saya ini masuknya ke norma umum karena yang tadi saya tangkap itu norma umum kan yang keterbiasaan ya Bu atau kehidupan masyarakat. Nah kalau misalnya di Korea masyarakatnya biasa emang minum misalnya alkohol itu untuk menghangatkan badan gitu. Jadi kalau menurut saya ini masuknya ke norma umum gitu Bu. Norma umum. Oke. Terima kasih ya. Sekarang kalau seumpama Anda bicara tentang ini, ada lagi yang saya mau tanya, penggunaan marijuana, ya, konsumsi marijuana juga, itu di beberapa negara diperbolehkan, tapi di beberapa negara lain itu dilarang. Kalau ini masuknya berarti sama ya, karena kategori masuk negara ya. Oke, kalau seumpama tentang ini apa namanya contoh, mohon maaf gitu, konsumsi daging B2 ya. Buat muslim itu tidak diperbolehkan atau diharamkan lah orang muslim bilangnya. Tapi yang di luar muslim mereka fine, nggak ada masalah gitu. Atau mungkin di beberapa agama, mungkin bukan cuma muslim ya, ada di agama lain yang tidak diperbolehkan konsumsi itu. Tapi justru agama lain nggak ada masalah gitu loh. Itu gimana menurut Anda? Izin menjawab Ibu. Ya silakan Tarisa. Kalau menurut Tarisa sendiri itu norma khusus Bu, karena pelarangan memakan daging babi sendiri itu kan cuma ada untuk agama Islam aja. Jadi menurut Tarisa itu norma khusus. Oke, thank you Tarisa. Ya, kita bicara tadi norma khusus dan norma hukum. Kalau apa namanya tadi dibicarakan tentang saya sedikit waktu materi. Ya, bagus sekali ya penjelasannya ini Anda dan itu betul. Ketika kalau tadi disesuaikan dengan definisi umum dan definisi norma khusus itu sesuai. Gambaran inilah yang terjadi. Nah, ketika kita bicara tentang norma itu sendiri. Nah, seorang perawat nantinya ini menjadi unsur atau dasar di dalam mereka melakukan praktek keperawatan. Oleh karena itu penting norma-norma ini dilegalkan. Makanya tadi ada yang kamu bilang norma hukum, ya. Karena bicara tentang norma itu nggak semua norma dijadikan hukum, dilegalkan menjadi suatu mempunyai nilai hukum gitu. Kenapa norma-norma ini ada yang dilegalkan sehingga berubah menjadi norma hukum? Karena itu tadi ini bisa menjadi batasan seorang perawat di mana dia harus bergerak. Contoh, ketika dia melakukan asuhan keperawatan kepada seorang lawan jenis ya, perawatnya perempuan, ininya laki-laki gitu kan. Ini nanti ada batasan ketika si pasien itu dianggap contoh melakukan pelecehan seksual atau sebaliknya. Karena kalau bicara tentang pelecehan seksual itu nggak cuma ke laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki pun bisa pelecehan seksual gitu kan. Itu bisa dikategorikan batasan-batasan ya. Oke. Karena lagi gangguan jaringan. Kalau gangguan jaringan itu ngomong dulu baru kayak tadi si itu ya. Ada tanda, bukan sekarang. Udah telat kamu izinnya. Kalau mau izin gangguan jaringan itu dari awal. Oke, jadi sorry distraksi. Jadi kalau kita bicara tentang norma, ini penting. Gini, batasan ini yang menjadi batasan. Sejauh mana nanti seorang perawat itu bisa melakukan praktik keperawatan. Apa yang menjadi batasan dia boleh lakukan. Begitu juga sebaliknya apa yang tidak boleh dia lakukan. Karena di sini nanti akan mempengaruhi kerja dia. Nah, kalau tadi Faris sempat menyebutkan tentang budaya. Nah, ini juga menjadi aspek yang sangat penting karena kalau kita bicara budaya ini kan nggak semua dijadikan norma hukum.
Karena banyak sekali budaya-budaya yang ada itu menjadi norma yang berlaku di masyarakat. Dan disinilah peranan ini juga menjadi penting unsur ini. Kenapa? Karena ini membatasi seorang perawat di dalam memberikan apresiasi, menghargai privasi pasien. Ketika contohnya di luar negeri, kalau di Arab, di negara Arab ya, di beberapa negara Arab itu pasien, atau di Arab Saudi lah ya, pasien itu ketika dia dirawat, dia harus dirawat sama perawat yang sesama jenis. Kalau dia perempuan, dia akan minta dirawatnya sama yang perempuan. Dia tidak mau dirawat sama yang laki-laki. Ini bentuk adalah privasi, ya kan? Padahal di dalam aturannya nggak ada kan bahwa dia harus begini, tetapi di sini menjadi di dalam ada yang namanya menghargai, karena ini norma hukum, bukan norma hukum ya, norma yang berlaku di masyarakat Arab gitu contohnya. Atau apa contoh lainnya yang tadi yang saya sampaikan, ketika seorang vegetarian dia tidak makan daging, atau ketika nanti Anda menemui satu kasus, saya pernah nonton film drama lupa, saya tonton itu apa namanya, drama keperawatan lah, bukan keperawatan sih, medis ya, serial medis dari luar negeri ya, dari Amerika. Serial medis itu saya lihat salah satu episode scene-nya itu menggambarkan seseorang yang mempunyai kepercayaan tertentu. Dia itu mempunyai kepercayaan bahwa dia tidak boleh dilakukan transfusi darah. Contohnya kayak Scientology kan gitu ya. Scientology juga dia ada kepercayaan tertentu, ada apa sih namanya ya, ritual tertentu yang harus dia lakukan. Ya, mungkin juga di masyarakat kita juga saya rasa banyak. Contoh, ketika dia mau apa, dia harus apa, mau potong apa gitu kan. Ritual di masyarakat kita tuh ada. Atau ketika dia mau melakukan operasi, dia mau apa, dia tidak boleh menyentuh makanan konsumsi makanan tertentu. Hal-hal ini adalah norma yang terjadi di masyarakat, tapi tidak masuk ke dalam norma hukum. Nah, ini nanti jatuhnya ke privasi gitu loh, ya. Sudah bisa dipahami apa penjelasan saya kaitan dengan bagaimana sih dalam praktik keperawatan norma etika dan hukum ini atau moral ini menjadi satu aspek yang penting bagi seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dan hubungannya yang paling penting. Sudah bisa dipahami? Halo. Paham Ibu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, artinya cukup jelas sesi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para presenter yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik, dan juga kepada mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan dan meramaikan sesi diskusi. Terima kasih sekali lagi, dan yang paling terutama buat Nur Anzani, terima kasih for being a good moderator, dan semua mahasiswa. Kalau Anda di dalam saya ingin mengingatkan aja, kalau seumpama Anda memang kurang sehat, tidak bisa menyalakan kamera, atau Anda nggak punya kuota terbatas, Anda bisa menyampaikan. Jangan ragu untuk menyampaikan ketika Anda memang punya trouble, dan menyampaikan itu di awal, tidak ketika saya ngomong begini, mengingatkan tentang aturan, baru Anda bereaksi. Karena reaksi itu telat gitu, sama seperti mohon maaf, ini reaksi sama seperti ketika orang tua menyampaikan ke anak, "Nak, kamu tidak boleh minum alkohol, kamu tidak boleh mabuk-mabukan." Oke? Kamu tidak boleh mabuk-mabukan. Akhirnya dia pergi sama teman-temannya, terus ketika itu dia akhirnya minum dan pulang dalam keadaan memang nggak terlalu dia nggak ini sih, nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh minum alkohol karena memang belum dewasa. Pas pulang orang tuanya bilang, "Kok ini kayaknya ada bau alkohol," gitu loh. Akhirnya orang tua menyampaikan, "Kamu minum alkohol." Jawaban dia adalah, "Ini momennya. Saya sedang pesta dengan teman, ini momennya," dan segala macam. Hal itu tidak dibenarkan karena memang aturannya tidak diperbolehkan. Ya mungkin agak nggak nyambung, tapi maksud saya adalah ketika aturan itu sudah disampaikan, dan ini adalah tata tertib yang sudah diberikan atau disampaikan dari Poltekkes ya. Dan saya memberikan kelonggaran kepada mahasiswa ketika Anda tidak bisa on cam, sama kayak saya nggak bisa on cam, karena memang posisi saya
daripada saya on cam tapi saya posisinya lagi baring-baring karena memang punggung saya sakit banget kalau duduk lama dari pagi ini rapat dan lain-lain. Jadi mohon maaf, sampaikannya di awal. Ketika saya menyampaikan, saya pun menyampaikan di awal. Mohon maaf tidak bisa on cam karena memang posisi saya tidak bisa on cam karena itu tadi punggung saya daripada saya posisinya tiduran, kamu ini dan saya juga nggak nyaman gitu ya. Tapi saya ingin memberikan penjelasan atau hadir di sesi ini dengan maksimal. Oke, thank you everyone. Sekali lagi, stay safe, stay healthy.